Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai desain database. Pendahuluan, aktivitas desain basis data menggunakan proses yang sistematis yang disebut metodologi desain, di mana target basis data diatur dengan RDBMS, ORDBMS, atau ODBMS. Metodologi desain menggunakan alat bantu seperti Designer 2000 dari Oracle, ERWIN, BPWin, dan Paradigm Solar Platinum Technology, dan lain sebagainya. Biasanya, desain basis data kecil sekitar 20 pemakai tidak perlu sangat kompleks, tetapi untuk ukuran medium atau basis data besar yang melayani beberapa grup aplikasi yang luas, puluhan sampai ratusan pemakai, pendekatan sistematis menjadi sangat perlu untuk melakukan desain basis data. Basis data yang besar dengan data beberapa puluh sampai gigabyte dan skema dengan lebih dari 30 sampai 40 tipe entity yang berbeda dapat memenuhi array yang besar dari basis data pemerintahan, industri, dan institusi finansial dan komersial. Sektor industri termasuk di dalamnya bank, hotel, airline, asuransi, utilitas, dan komunikasi menggunakan basis data untuk operasi setiap hari 24 jam, 7 hari per minggu, atau operasi 24x7. Sistem aplikasi untuk basis data tersebut disebut sebagai sistem pemrosesan transaksi untuk volume transaksi besar. Aturan sistem informasi dalam organisasi. Sistem basis data menjadi bagian dari sistem informasi dari beberapa organisasi. Tahun 1960-an, sistem informasi didominasi dengan sistem file, tetapi sejak awal 1970-an, organisasi mulai berpindah ke sistem basis data. Untuk mengakomodasi sistem, beberapa organisasi membuat posisi administrator basis data atau DBA untuk mengontrol aktivitas basis data. Data independence memproteksi program aplikasi dari perubahan dalam organisasi logika dan akses fisik dan struktur penyimpanan. Sistem basis data menyediakan aplikasi baru, yaitu pertama, integritas data pada multiple aplikasi ke dalam basis data tunggal. Yang kedua, pengembangan yang simpel dengan menggunakan bahasa tingkat seperti SQL. Yang ketiga, kemungkinan didukung untuk browsing dan query oleh manajer dalam pemrosesan transaksi level produksi yang besar. Siklus sistem informasi. Pada organisasi yang besar, sistem basis data adalah bagian dari sistem informasi. Di dalamnya, termasuk semua resource yang dilibatkan dalam koleksi, manajemen, penggunaan, dan disemisasi information resource dari organisasi. Pada sistem komputerisasi, resource adalah data itu sendiri, perangkat lunak DBMS, perangkat keras komputer sistem, media penyimpanan, personal yang menggunakan dan mengatur data, perangkat lunak aplikasi yang mengakses dan mengubah data, dan programmer aplikasi yang mengembangkan aplikasi. Proses desain basis data. 6 tahap utama pada proses desain basis data adalah: yang pertama, koleksi dan analisa kebutuhan; yang kedua, desain basis data konseptual; yang ketiga, pemilihan DBMS; yang keempat, pemetaan model data atau yang disebut juga desain basis data logika; yang kelima, desain basis data fisik; yang keenam, implementasi dan tuning sistem basis data. Tujuan desain basis data adalah: pertama, memenuhi kebutuhan isi informasi dari pemakai dan aplikasi tertentu, menyediakan struktur informasi alami dan mudah difahami, mendukung kebutuhan pemrosesan dan performansi objektif seperti response time, processing time, dan storage space. DBMS mempunyai beberapa keuntungan dibandingkan sistem file, seperti mudah penggunaan, konsolidasi informasi perusahaan yang lebih luas, ketersediaan data yang lebih luas, dan akses yang lebih cepat ke informasi. Dengan akses berbasis web, bagian data dapat dibuat akses global seperti pemakai luar, serta mengurangi biaya pengembangan aplikasi, mengurangi redundansi data, dan keamanan dan kontrol yang lebih baik. Beberapa DBMS sekarang mempunyai versi yang berjalan pada beberapa konfigurasi perangkat keras atau perangkat lunak. Kebutuhan aplikasi untuk backup, recovery, performansi, integritas, dan security harus juga dipertimbangkan.
serta dirancang sebagai solusi total untuk pemrosesan informasi dan manajemen sumber daya informasi yang diperlukan dalam organisasi. Latihan soal 6 tahap utama pada desain basis data. Yang pertama, koleksi dan analisa kebutuhan. Kedua, desain basis data konseptual. Yang ketiga, pemilihan DBMS. Yang keempat, pemetaan model data atau desain basis data logika. Yang kelima, desain basis data fisik. Yang keenam, implementasi dan tuning sistem basis data. Soal kedua, yaitu tahap pemilihan DBMS. Karena pada tahap pemilihan DBMS, berdasarkan beberapa faktor ekonomi dan kebijakan organisasi faktor teknis berhubungan dengan ketetapan DBMS yang dipilih. Yang termasuk faktor teknis adalah tipe DBMS yang meliputi relasional, objek relasional, dan objek lainnya. Struktur penyimpanan dan akses path yang didukung DBMS, ketersediaan antarmuka pemakai dan pengirim, tipe bahasa query tingkat tinggi, ketersediaan alat bantu pengembangan, kemampuan berhubungan dengan operator client-server, dan lain sebagainya. Soal ketiga, mengapa perancangan skema dan aplikasi dilakukan secara paralel? Karena perancangan basis data tahap ini melibatkan dua aktivitas. Aktivitas pertama yaitu desain data konseptual, menentukan kebutuhan data yang dihasilkan pada tahap 1 dan menghasilkan skema basis data konseptual. Dan aktivitas kedua, yaitu desain, transaksi, dan aplikasi. Menentukan aplikasi yang akan menganalisa basis data pada tahap 1 dan menghasilkan spesifikasi level tinggi untuk aplikasi tersebut. Soal keempat, mengapa diperlukan koleksi dan analisa kebutuhan? Untuk mengetahui dan menganalisa keinginan pemakai terhadap suatu basis data sedetail mungkin, serta menentukan kebutuhan yang diidentifikasi bagian lain dari sistem informasi yang berhubungan dengan sistem basis data, termasuk di dalamnya pemakai dan aplikasi baru dan yang sudah ada. Kemudian kebutuhan tersebut dikoleksi dan dianalisa untuk membangun sebuah aplikasi basis data. Soal kelima, bagaimana karakteristik dari model data untuk rancangan skema konseptual harus diproses? Yang pertama, perancangan skema konseptual, yaitu menguji kebutuhan-kebutuhan data dari suatu database yang merupakan hasil dari tahap pertama, dan menghasilkan sebuah konseptual database skema pada DBMS Independent Model Data tingkat tinggi, seperti EER atau Enhanced Entity Relationship Model. Skema ini dapat dihasilkan dengan menggabungkan bermacam-macam kebutuhan user dan secara langsung membuat skema database atau dengan merancang skema-skema yang terpisah dari kebutuhan tiap-tiap user dan kemudian menggabungkan skema-skema tersebut. Model data yang digunakan pada perancangan skema konseptual adalah DBMS Independent, dan langkah selanjutnya adalah pemilihan sebuah DBMS untuk melaksanakan rancangan tersebut. Kedua, perancangan transaksi, yaitu menguji aplikasi-aplikasi database di mana kebutuhan-kebutuhan telah dianalisa pada tahap pertama dan menghasilkan perincian transaksi-transaksi ini. Kegunaan tahap ini yang diproses secara paralel bersama tahap perencanaan skema konseptual adalah untuk merancang karakteristik dari transaksi-transaksi database yang telah diketahui pada suatu DBMS independen. Transaksi-transaksi ini akan digunakan untuk memproses dan memanipulasi database suatu saat di mana database dapat dilaksanakan. Soal ke-6. Apa perbedaan dua pendekatan utama dalam rancangan skema konseptual? Ada dua pendekatan perancangan skema konseptual, yaitu terpusat, yang merupakan kebutuhan-kebutuhan dari aplikasi atau kelompok-kelompok pemakai yang berbeda, yang digabungkan menjadi satu set kebutuhan pemakai, kemudian dirancang menjadi satu skema konseptual. Yang kedua, integrasi view-view yang ada. Untuk masing-masing aplikasi atau kelompok-kelompok pemakai yang berbeda, dirancang sebuah skema eksternal atau view, yang kemudian view-view tersebut disatukan ke dalam sebuah skema konseptual. Soal ke-7. Strategi apa yang digunakan untuk merancang skema konseptual dari kebutuhan? Yaitu top-down, bottom-up, inside-out, dan mix. Soal ke-8, sebutkan faktor untuk memperlancar pemilihan paket DBMS untuk sistem informasi dalam organisasi.
Yang pertama, struktur data. Jika data yang disimpan dalam database mengikuti struktur hierarki, maka suatu jenis hierarki dari sistem manajemen database harus dipikirkan. Yang kedua, personal yang terbiasa dengan sistem yang terdahulu. Jika staf programmer dalam suatu organisasi sudah terbiasa dengan suatu sistem manajemen database, maka hal ini dapat mengurangi biaya latihan dan waktu belajar. Yang ketiga, ketersediaan dari service vendor. Keberadaan fasilitas pelayanan penjual sangat dibutuhkan untuk membantu memecahkan masalah sistem. Soal ke-9. Apa yang dimaksud pemetaan data model sistem independen? Apa perbedaannya dengan sistem dependen? Pemetaannya dapat diproses dalam dua tingkat. Yang pertama, pemetaan sistem independen, yaitu pemetaan ke dalam model data DBMS dengan tidak mempertimbangkan karakteristik atau hal-hal yang khusus yang berlaku pada implementasi DBMS dari model data tersebut. Yang kedua, penyesuaian skema ke DBMS yang spesifik, yaitu mengatur skema yang dihasilkan pada langkah pertama untuk disesuaikan pada implementasi yang khusus di masa yang akan datang dari suatu model data yang digunakan pada DBMS yang dipilih.